Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin langsung saja yang si manajemen tugas. Kali ini kita akan, kemarin kan kita sudah bikin itu yang CRUD untuk si user. Nah, kali ini kita akan membuat export Excel gitu. Keren ya? Nah, kita akan jadi paduin ini. Nah, pertama itu kita bikin dulu. Kita akan membuka ya namanya itu ini nih. Laravel Excel. Kalian kalau mau cari itu cari seperti ini. Laravel Excel. Nah, kalian cari ntar itu ada keluar ini yang kuning. Nah, kalian tekan. Nah, keluar ini. Ini landing page-nya. Nah, kita akan lihat documentation-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari di installation dan langsung saja. Nih, Composer require make website Excel 3.1. Nah, berhubung si Kak Iqbal itu menggunakan ini 3.1 versinya. Kita lihat. Nah, dia 3.1 ya, sama ya. Karena ini cuma beda 6 bulan loh. Nah, kita kan langsung saja kita langsung paste dan kita tempelkan sebelum itu kita PHP artisan serve terlebih dahulu untuk menjalankan aplikasinya. Nah, oke, nanti kita buka. Kita akan tempel dulu. Kemungkinan ada error, soalnya di video Kak Iqbal itu ada error. Nah, dia akan mendownload. Itu kemungkinannya agak lama. Oke, dari sini kita akan lihat ChatGPT dulu. Kita coba cari dari referensi lainnya ya. Cara menginstal saya ingin terdapat fitur export to Excel pada aplikasi Laravel saya. Berikan saya seluruh langkah-langkahnya gitu. Nah, pertama itu yang pasti itu langsung dibikin ini, tapi karena kita pakai yang Laravel yang versi 3.1, kita ikutin. Nah, ini nih. Step ketiga kita akan ekspor. Kita bikin nanti yang namanya tuh ekspor ya. Ya ada biar bisa nge-export itu user export model user. Nantinya kita akan bikin seperti ini kurang lebih ini sebagai gambaran ya. Terus kita explain dong. Nah, nantinya kita akan buat di user controller itu langsung ini Excel download. Nantinya dia akan menginstal si data dalam format XLSX seperti itu. Nah, kemudian nantinya kita akan bikin perpindahan halaman. Nah, bukan pindah halaman sih. Ketika si tombol Excel itu dipencet atau ditekan, nah nantinya dia akan menjalankan root si user export yang ini nih. Nah, gitu guys. Terus nantinya kita akan ya seperti itu. Kita lihat dulu apakah sudah selesai mendownload. Nah, kita lihat dulu apakah di video sama ya. Nah, kita akan samain kita ini, terus ada ignore platform dash rect sama dengan x
Oke, nggak tahu ya. Ini dia. If installing your save this following error. Makanya kita you can try simply to install without the carrot. Kita akan coba yang ini ya. Coba ini. Kita akan coba apakah masih menampilkan error yang sama. Kalau enggak, baru kita coba yang punya si apa itu. Nantinya kita akan harusnya nggak ada perbedaan ya, soalnya versinya itu kurang lebih sama. Versi terakhirnya itu, bentar kita lihat ya. Introduction kita lihat. Nggak ada cuy. Version, nah itu versi paling ini tuh paling mentok ya, atau paling 3.1 jangan samain itu pasti. Sekarang kita tinggal tunggu download. Nah, logikanya nanti kita akan install, terus kita akan bikin sebuah tempat untuk mengekspor si file Excel ini. Nah, kemudian nanti kita akan baru memainkan di rootnya ketika ditekan, kemudian dia akan pergi ke root, yang dimana root itu akan mengarahkan ke si user controller. Nah, user controller ini nanti akan membuat logika agar si Excel ini, agar data yang tampil di aplikasi ini bisa terunduh dalam format Excel gitu. Excel XS gitu. Ini Excel SX gitu. Logika gitu. Nah, untuk tampilannya itu nanti kita pakai kita bikin variable data contohnya, terus sama dengan user, terus kita ambil sesuai dengan apanya gitu. Nah, baru kita tampilkan di dalam Excel-nya. Kurang lebih gitu ya. Ini sama logikanya kayak PDF ya. Kalau PDF itu lebih simple sebenarnya. Dan saya lebih sering menggunakan kayak import itu yang PDF karena ya gitu. Nah, kita tunggu, ini emang lama mengotak. Nah, setelah itu ntar dia bikin itu tuh. Nanti akan tersedia, dia bikin dulu sebuah ini nih, make export user export model seperti gini. Kita akan ikuti yang ini ya, dia sebenarnya sama model user kan, sama. Nah, nanti kita konfigurasinya kita baru sesuaiin, tapi sebelum itu kita tunggu ini dulu. Kalau kalian pikir lama loadingnya, bukan lama, itu emang apa sih namanya, apa sih, sinyal di tempat gua jelek, sorry ya. Lama ya. Nah, itu dia udah mulai. Nah, kita coba lihat. Sebentar kita rapiin terlebih dahulu si apanya ini. Nggak ada shortcutnya kah? Kita lihat di app, di ininya belum ada ya. Dia sudah terinstall tapi kita belum memanggil apanya gitu. Nah, kemudian kita akan membuat namanya ini sebuah folder export gitu. Kita bikin php artisan make export user export min model min user. Apa seperti ini? Enggak sama dengan ya. Jadi dia kayak gini nih. Dia akan membuat sebuah file export bukan berat ya, .php, yaitu namanya user export.php. Yang dimana itu akan di dalamnya terdapat sebuah model yang dimana itu adalah model user. Kurang begitu. Kita akan coba. Set error. Make export. Nggak bisa.
It's not defined. What do you mean? Coba ini ya. Artisan make export. Artisan make export. Comment make export is do you mean is this? Dan ya. Ntar ya. If you want to, kita bikin config dulu ya. Bentar kita buka config ya. Config app. Enggak, di config app ya benar ini. Mana provider? Nggak ada cuy. Udah beda ini. Nah bentar ya, kita akan tanyain dulu. Iya, ada wajar banget. Cek dulu, komposer bagian require harus ada. Kalau mau ada ulang. Coba deh ya. Ini terus ini clear dulu kita hanya. Kalau ini masih nggak ada. Nggak tahu ya. Cek dulu di composer.json bagian require composer.json. Kita lihat di sini composer.json bagian require. Ini kita langsung kita cari. Set. Nggak ketemu. Kalau belum ada install ulang. Install ulang ya. Jadi selama itu saya nunggu apa coba? Nanti install. Ntar di apanya config ini nggak ada. Beda cuy. Kalau dulu ya, kalau di gua karena pakai saya karena menggunakan PHP versi 8, itu app di config-nya itu rame, serius, rame. Nggak gini. Ini nggak rame ini. Di mana sih provider tapi survive? Enggak. Bukan. Public resource. Dia ada autentikasi apa segala macam ada itu. Nah udah kan? Kita lihat di ininya. JSON. Nggak ada sih. Udah install loh. No security using version or kalau harusnya kalau masih versi 2 update. Nah, update kita manual ya. Nah, baru kita gunakan cara si Babang ini nih. Ignore apa itu min ignore ya. Oke, kita akan gunakan cara yang ini nih. Kita ambil yang ini. Kita tempel set. Nah, di sini kita akan min ignore apa lagi? Ignore terus platform terus rec terus ini x zip. Nah, min ignore platform rec x zip. Coba ya, bismillah, bisa. Unik error ya. Oh, udah deh. Bentar ya. Coba ulang lagi. Nih. Dia udah mulai kenceng ini installnya.
browser Met website Excel. Kita akan ini susah sih, bayangin. Nothing to install tuh, kalian lihat, update or remove. Nah itu. Oke, kita lihat reaksinya. Kamu masalahnya lu dapat versi itu. Coba ini, pastinya error. Kita lihat pasti error. Ini error ya. Oke, kita lakukan sekarang ini paper ini dan itu kan jelas. Sekarang kalian kalau solusinya aktifkan gitu ya di PHP-nya. Ini error terakhir bilang semua versi Laravel Excel gagal diinstal karena PHP GD belum aktif. Jadi kalau di SAM kalian buka ini config terus ini dan kalian cari bagian ini nih set ini extension gede. Kita akan cari di sini Ctrl F dan cari ini set, langsung ketemu, kita hilangkan titik koma depannya dan Ctrl S. Oke, kita ulang running Apache dan MySQL nya. Bismillah. Nggak error nggak kenapa-napa, dan kita coba ulang. Clear, kita ulang. Itu ya. Dia tuh gitu-gitu ngaruh loh. Nah, alhamdulillah ya. Nah, kita sudah mendapatkan Laravel, bukan Laravel, website Met website versi 3.1, versi terbaru dari si Excel-nya. Nah, nantinya kita akan bikin si export untuk bikin file export dan segala macam. Nah, itu ya. Zaman baru kita PHP artisan make export gitu. User export min model sama dengan user. Coba. Nah, dia udah kayak bikin nih di folder app, kemudian export. Kita coba buka app export. Nah, ini dia. Nah, ini defaultnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan dengan si video Babang ini. Kalau di ChatGPT kita kayaknya nggak perlu diapa-apain ya. Ambil semua data user. Nah, itu doang. Dia udah dari bawahnya gitu ya. Kalau di Babang ini kita dia belum ada malah. Nih. Gini, kita udah ada ya. Tapi si dari bawah ini belum ada nih. Oke, alhamdulillah kita udah ada. Langsung saja kita langsung ke controller. Kita bikin. Sebelumnya kita bikin di web dulu ya. Kita bikin antar dah. Kita buka controller di HP ini dan user controller. Kemudian kita bikin namanya itu public function atau API aja ya. Itu export namanya seperti ini. Public function export Excel user export. Ini kita ambil dari packet ini. Dan ini dari si kita kalian perhatiin ya. Ini user export. Nih kita tambahin di sini asset. Nah, harusnya nggak ada merah lagi. Tapi masih users export karena kita bikinnya user. BTW. Ya, kita bikinnya user ya, bukan users. Kalau saya ya. Nah, kemudian di sini kita bikin kayak ini. Root get user export. Nah, seperti ini. Udah simple ya, udah wow gitu.
Kita bikin di sini, bawahnya sini untuk export user controller, pakai apa-apa. Terus kitanya pakai name, kita kasih name user titik export titik excel. Kita bikin yang lengkap ya. Takutnya nanti kita ada untuk apa gitu atau apa-apa gitu kan. Nah, kemudian kita ditambahin di bagian view-nya. Ini udah. Bagian view kita akan nambahin namanya itu di sini dan ini adalah export. Export .php. Nah, seperti itu. Bukan ya, namanya itu Excel. Excel.php. Nah, kemudian di index di sini. Kan kita kalau di aplikasinya kita kan gini nih. Localhost kita buka dulu. Kita login terlebih dahulu dan search adnan ya, adnan example. Nah, kita buka user. Nah, kita pengennya itu ketika kita tekan ini, otomatis dia pergi ke itu action si export Excel. Kita lihat di sini, kita cari yang namanya itu yang Excel. Nah, kemudian kita baru sesuaikan. Kita pakai root tadi, root yang sudah kita buat itu user export Excel. Nah, seperti itu. Kita coba reload dan harusnya udah otomatis kebikin. Kita lihat open ya. Kita coba open pakai VPS. Kalau gua di sini pakai VPS ya. Nah, hai, sudah kebuka, kebikin nih. Ada ini. Tapi dia belum rapi nih. Kita belum apa ya? Belum tahu gitu. Nah, jadi kita akan memainkan apa-apa di sini ya. Nah, kita baru bikinin table kayak biasa, table di head dan di body-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan namanya itu. Bentar, kita buka lagi si apanya. HTTP controller, user controller. Tidak. Kita akan buatkan view. Kita minta buatkan view. Bentar. Oke, sekarang buatkan saya view untuk Excelnya dengan modal dengan table kurang lebih seperti ini. Kita lihat di index dan kita akan bikin seperti ini ya. Oke, di sini saya menggunakan AI biar menghemat waktu karena ini 24 menit biasa. Sedangkan di video itu udah kerja kita. User baru kita menggunakan for each nantinya. Nah, not nih seperti biasa dengan ini. Ada sedikit yang kita ganti, kita rubah di sini. Nah, si abang ini, nah ketika dia menjalankan itu pasti ini error. Kenapa? Dia belum mendeklarasikan atau mendefinisikan si variable user. Kita akan coba langsung ke export. Dia bisa diekspor, bisa juga di controller. Jadi bebas kalian ya. Soalnya nanti ujung-ujungnya dia panggil ke export juga bisa.
ini bisa juga. Jadi tergantung cara kalian, tergantung jalan ninja kalian gitu. Di sini kita lihat users ini pakai S. Nah, kesalahan kecil S itu fatal ya, fatalnya tuh nggak nanggung gitu. Nah, kemudian kita pergi ke blade-nya dan kita akan salin ini. Set, langsung saja. Baru kita coba ulang ya. Ntar kita hapus yang lama dulu ya. Gua kurang suka gini nih. Oke, Dragon. Kebuka soalnya, nggak bisa terlihat. Oke, nah sekarang kita akan coba lagi nih. Kita pergi ke websitenya, kita refresh sekali lagi sampai mampus. Oke, udah aman. Kita coba set error nih. Jadi kayaknya kita harus bikin apa itu di sini. Export users. Gue tahu salahnya. Kita view-nya itu yang ini nih. View-nya itu ini. Admin titik user titik Excel. Itu aja. Makanya error ya. Coba lagi ya. Set. Nah, langsung itu kita open di sini di WPS. Set. Nah, keluarnya nanti seperti ini. Ada name, ada role, dan ini. Seperti itu ya untuk apanya. Karena di sini saya menggunakan ini Adnan, ada name, email, dan role saja. Oke, mungkin sekian untuk tutorial Excel di sini. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan serta salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.